memulaikan ibadah ini, saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus.
Tuhan, pada saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, semuanya karena kasih, kemurahan dan cinta daripada Engkau. Bapa, pada saat ini kami mau memulaikan ibadah ini. Roh Kudus hadir di tempat ini, melawati seluruh umat-umat-Mu ya Yesus. Dan juga Tuhan berdoakan pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada saat ini. Mari Tuhan mau urapi kami, layakkan kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, segala kuasa roh yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah ini, berdoa mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara, kita kembali naikkan pujian penyembahan. Kita nyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
Engkau baik. Membawa hidupku
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan dengan sayamu. Berkatakan besertaku.
terima kasih untuk pertolongan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat kuasa Roh Kudus menguatkan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman ya Bapa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman ya Bapa. Diberkati hamba-Mu yang bertugas hari ini ya Bapa, yang sudah Bapa persiapkan untuk kami hari ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa, agar hanya kemuliaan-Mu lah yang nampak di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apabila ada roh-roh yang lain di ruangan ini ya Bapa, kami ingin di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari ruangan ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk masalah berikutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Sonia. Karena kesempatan yang Tuhan berikan melalui Ibu Gembala yang ada, Tuhan Yesus Kristus, kita boleh pagi hari ini bersama untuk mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Pujian tadi mengatakan terima kasih akan Yesus. Kita harus mengucap syukur, terima kasih. Kalau pagi hari kita boleh bangun dalam keadaan yang baik, tentu satu hal yang pasti harus kita lakukan adalah mengucap syukur, berdoa, berterima kasih buat setiap penyertaan Tuhan sepanjang malam. Ketika kita beristirahat, ada berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan saudara. Kalau berbicara tentang berdoa saudara, harus ada kesatuan hati, betul? Harus ada kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya teringat ketika saya mengalami musibah, ya, luka bakar yang ada bagian tubuh yang sakit, saudara. Ada bagian tubuh yang terluka. Ketika saya merasakan hal itu terjadi, sepertinya bukan hanya tubuh saya yang saya sakit, saudara, tapi jiwa saya juga terguncang saat itu. Ya, ada tekanan ketika aduh panas. Rasanya tuh udah gak bisa berpikir lagi, saudara. Sepertinya tubuh, jiwa, dan roh saya gak connect. Saya cuma bisa teriak, sakit, panas, cepat ke dokter. Terguncang, saudara. Itu kehidupan kita manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Ya saudara ya. Dan itu menjadi satu kesatuan yang harus menyatu sebagai kehidupan manusia supaya semua berjalan dengan baik, saudara. Begitu juga dalam halnya dalam kehidupan kerohanian kita, menantikan kedatangan Tuhan pada zaman akhir ini, saudara. Harus ada keseluruhan yang menyatu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang benar. Tubuh, jiwa, dan roh harus menyatu, saudara. Berbicara dengan tubuh, coba kita lihat saudara bersama-sama dengan slide yang ada. Ada seorang bayi yang lahir. Dia mulai beranjak, saudara, besar, dewasa, menua, bahkan terakhir dia harus kembali kembali kepada debu, saudara. Tubuh ini lemah, tubuh ini tidak berdaya. Kalau yang saya rasakan, saudara, dan pasti saudara juga merasakan bagaimana tadi ada kesaksian, ketika salah satu bagian kita sakit, saudara, sepertinya seluruh anggota kita sakit, tidak bisa berfungsi dengan baik. Bahwa melakukan ini salah, itu salah, tidak benar, saudara. Itulah sebuah tubuh manusia. Ada waktunya, ada masanya. Ketika sesuatu datang, tubuh ini menjadi tidak berdaya. Bahkan kalau kita perhatikan, saudara, usia manusia itu berapa sih? Ya, puji Tuhan bisa sampai 70, 80, bonus yang luar biasa, 90 bahkan 100. Bahkan kita mendengar ada orang yang berusia sampai 100 ke atas. Tetapi pada akhirnya tubuh manusia akan binasa, akan habis, lemah, tidak berdaya, saudara. Itu berbicara tentang tubuh. Bagian yang kedua, saudara, dari tubuh kita, yaitu ada jiwa.
juga bisa melemah. Seperti tadi, ketika masalah datang, ketika sakit penyakit datang, jiwa itu gak mampu, saudara. Jiwa itu sangat lemah. Tapi kalau kita perhatikan, ketika kegagalan datang, pencobaan datang, masalah datang, justru saudara, disitulah perannya iblis. Ya, dia sangat sekali puas untuk beraktivitas. Dia sangat puas untuk bekerja. Untuk apa? Untuk menguasai manusia. Sehingga akhirnya apa, saudara? Jiwa manusia terganggu. Ada gangguan mental health yang tidak bisa dikontrol kembali, saudara. Sehingga membuat manusia semakin terpuruk, semakin gagal, semakin jatuh, saudara. Hati-hati ketika jiwa kita, saudara, mulai terpuruk. Karena jiwa itu adalah tempatnya, saudara, pusatnya, keinginan, ada perasaan, ada hasrat seorang manusia untuk melakukan sesuatu, saudara. Tapi ketika itu sudah dikuasai oleh si raja kehancuran, saudara, jiwa kita akan terganggu. Ada banyak di luar sana orang mengalami gangguan. Baru kita dengar berita, orang gak dikenal jalan di depan mall bisa ditusuk. Kita tidak tahu apa yang dia alami, saudara. Keadaan apa yang dialami ketika dia berada di dalam lingkungan keluarganya, di lingkungan rumahnya. Tetapi itu harus menjadi perhatian kita, bahwa jiwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, harus ada roh dari diri manusia yang kuat, yang hidup. Kenapa sih manusia punya roh harus hidup? Karena dalam roh manusia itu merupakan bagian yang terdalam. Ada pujian, ada penyembahan, iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Ada doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga kita rindu dalam kehidupan orang yang percaya. Roh itu jangan sampai padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19 katakan, janganlah padamkan roh. Ya. Karena jiwa itu lemah, saudara. Jiwa itu seringkali penuh dengan amarah, penuh dengan emosi, penuh dengan keinginan hasrat yang seringkali di luar dengan kehendak Allah. Apalagi rohnya tidur, habislah kerohanian seorang manusia, saudara. Oleh sebab itu kita harus menjaga roh itu tetap menyala dalam kehidupan kita, supaya dapat menguasai tubuh dan jiwa kita. Kita percaya, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita tidak lepas dari setiap permasalahan. Kita tidak lepas dari setiap kondisi yang seringkali di luar kemauan kita. Tapi seringkali ketika kegagalan itu datang, saudara, kita menyalahkan Tuhan. Kita tidak menerima kenyataan ini. Kenapa harus terjadi? Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita membuka mata hati kita. Kita melihat apa sih sebab akibatnya. Karena kita percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai, saudara. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apapun persoalan kita, mungkin dalam keluarga, di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, istimewa dalam kerohanian kita. Ketika kita merasa dalam kegagalan, saudara, firman Tuhan pada pagi hari datang kepada kita, bahwa kegagalan itu menjadi awal sebuah kesuksesan. Ini menjadi tema kita pada pagi hari ini, saudara, bahwa kegagalan menjadi awal sebuah kesuksesan. Amin. Kita percaya ada kesuksesan yang menanti kita. Kita lihat, saudara, dalam Amsal yang ke-24 ayat yang ke-16a. Saya rindu kita membaca dalam Amsal yang ke-24 ayat yang ke-16a. Mari, saudara, saya rindu kita menghormati firman Tuhan. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Kita baca secara bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sekali lagi, saudara. Sebab 7 kali orang jatuh, orang benar jatuh, namun ia bangun kembali.
sebagai programmer Gensan Listrik, saudara. Dari nol dia mulai. Dia mulai merintis dari proyek yang kecil, customer yang kecil, ya, membangun hubungan, kepercayaan dengan setiap orang. Akhirnya puji Tuhan, saudara, Tuhan percayakan, ya, berjalan dengan baik. Tapi tidak sampai di situ, saudara. Tuhan juga izinkan sesuatu terjadi. Terjadi persaingan yang begitu hebat, persaingan yang begitu besar, sehingga banting harga sini, banting harga sono, fresh graduate dengan harga yang lebih murah. Akhirnya apa, saudara? Habis nol, tidak ada lagi pemasukan karena orang selalu mencari yang lebih murah, saudara, betul gak? Apalagi sekarang ya, semua cari bahan yang paling murah mana? Sosial media yang paling murah, ya, online shop yang paling murah, cari, saudara. Sama halnya dalam usaha, orang akan mencari sesuatu yang lebih murah, saudara. Bisa saudara bayangkan, sebuah keluarga dengan 4 kepala tidak ada pemasukan, berat, saudara, down, stres. Tapi kami tetap memutuskan untuk tetap berdoa kepada Tuhan, bersepakat berdoa kepada Tuhan, mengoreksi diri. Apa sih yang menjadi masalah? Belajar untuk mencari tahu. Dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya, kebesarannya. Dalam perjalanan waktu, saudara, memang bukan waktu yang singkat, ya, tapi saya percaya ada waktunya Tuhan. Para kontraktor mulai melihat ada perbedaan dengan harga dan hasil karya. Ada kemampuan, ada kualitas yang berbeda dari orang yang tidak berpengalaman, saudara. Akhirnya Tuhan bangkitkan kembali pelan-pelan. Dapat lagi satu, ya saudara, ya, dapat lagi satu. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik. Itu karya Tuhan. Tapi ternyata, saudara, merintis usaha itu gak sampai di situ gitu loh. Ini jangka panjang, ya saudara, ya. Tiba-tiba ada lagi masalah. Apa sih masalah sekarang yang pernah kemudian? Perkembangan zaman, teknologi yang semakin luar biasa, saudara, membuat kami semakin turun lagi, saudara. Kenapa? Karena semampuan suami saya sampai di situ, ya. Tetapi kemajuan teknologi tidak terkendali, saudara. Kepercayaan itu kurang. Mulai, ya, program Gensan nggak perlu lagi tuh pakai jasa suami saya, bisa langsung sini ya, saudara, nggak perlu pakai perantara lagi. Panik lagi, saudara, stres lagi. Ini bukan main-main, bukan hanya soal harga, nggak kepake, nggak ada nilainya, nggak berfungsi. Tapi apakah kita tetap diam, saudara? Enggak. Kita tetap terus berdoa. Berdoa itu bukan hanya pada waktu kita saat susah, pada saat kita sakit, pada saat kita dalam bencana, tetapi dalam keadaan yang nyaman pun terus kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang harus saya umbar, tapi saya harus nyatakan bahwa setiap hari saya harus terus berusaha membangun hubungan itu dengan Tuhan. Kami tetap bersepakat untuk tetap berdoa. Dan Tuhan kembali nyatakan kuasanya. Pertolongan Tuhan itu pasti. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Meskipun bagi manusia ini tidak bisa bangkit lagi. Dengan adanya, saudara, kekuatan itu, suami saya terus mulai belajar lagi sesuatu yang baru. Tetap berdoa, cari lagi. Gimana sih caranya, ya? Gimana sih caranya? Mencari kemampuannya, saudara. Dan akhirnya tiba-tiba, saudara, tidak disangka sekarang semuanya harus full automation. Dan kembali jasa suami saya dipergunakan lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan segala hal di luar pikiran kita, saudara, kalau kita percaya. Melalui kesaksian ini, saudara,
ia akan bangkit kembali. Siapa sih yang dimaksud dengan orang benar menurut firman Tuhan? Saudara, kita buka bersama dalam Roma yang kelima, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ialah mereka yang berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Setiap pencobaan yang kita alami, kegagalan yang kita alami, akan menimbulkan kekuatan yang baru. Ada menimbulkan ketekunan, tahan uji, ada pengharapan, dan Yesus katakan pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan, saudara. Mau kita menjadi orang-orang yang benar, yang siap dibangkitkan kembali, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kita harus tetap semangat, saudara. Kita harus tetap percaya. Kita harus terus mengupgrade diri kita. Dengan adanya Roh, maka tubuh dan jiwa kita akan dibangkitkan kembali. Apa sih yang harus kita upgrade? Kemampuan apa yang harus kita upgrade? Di sini saya mencatat firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua, saudara. Kemampuan secara rohani dan kemampuan secara jasmani. Kemampuan secara rohani, bagaimana cara kita mengupgrade? Yang pertama sudah pasti dengan cara apa, saudara? Berdoa. Tidak ada lainnya, saudara, hanya berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita buka dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-15. 1 Samuel 1 ayat yang ke-15, saudara. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sedang bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana menangis sampai imam ini katakan, kamu ngapain di gereja duduk sampai nangis-nangis, mabuk ya? Tapi dikatakan apa? Tidak ada anggur yang memabukkan aku, tapi aku datang mencurahkan isi hatiku. Allah melihat hati yang sungguh-sungguh, saudara. Allah melihat doa yang benar. Doa adalah modal utama dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa menjadi tempat mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Ada banyak cara ya, saudara, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Tetapi Tuhan sekali lagi melihat hati. Keluarga kita, doa kita dibutuhkan, saudara. Usahamu butuhkan juga doamu, saudara. Dan gereja juga butuh doamu. Kita harus membangun kualitas doa kita, mengupgrade kualitas doa kita. Doa bukan menjadi sesuatu yang rutinitas, tetapi menjadi doa yang berkualitas di hadapan Tuhan. Mencurahkan segala isi hati Tuhan sampai Tuhan mendengar doa kita. Dan kita percaya Tuhan bukan hanya mendengar doa, tetapi Tuhan menjawab setiap curahan hati kita. Amin, saudara. Hanya dengan doa kita mengupgrade cara kita berdoa di hadapan Tuhan menjadi doa yang berkualitas. Yang kedua, cara kita mengupgrade kerohanian kita adalah dengan membaca firman.
Sudah banyak kali firman Tuhan menegur kita, menegur saya membaca firman. Disampaikan dalam WA group, hari ini pembacaan ayat kita sudah sampai Hakim-Hakim berapa? Hakim-Hakim berapa? 2, 4. Ya. Kita harus terus membangun pembacaan firman kita. Firman Tuhan sebagai penerang, saudara. Sering saya sampaikan pada anak-anak muda yang ada. Ya, kita buka bersama dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran artinya membawa kita menjadi orang benar. Firman itu kekuatan, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara. Firman itu adalah makanan rohani yang seharusnya menjadi makanan sehari-hari. Jangan sampai seperti tadi kesaksian, ada sakit dan penyakit yang menghalangi kita untuk makan makanan enak. Jadikan ini makanan rohani yang enak bagi tubuh kita, saudara. Supaya ada kekuatan, ada power dalam diri kita. Bertumbuh menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita dalam kesusahan, saudara, dalam jalan yang rasanya tidak nyaman, tidak ada harapan. Yeremia 29:11 katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yesaya 41 ayat 10, ketika engkau menghadapi jalan yang buntu, jangan takut, ya. Jangan bimbang, aku akan menyertai engkau. Aku akan memegang tanganmu. Ketika kita dalam sakit penyakit, firman Allah menjadi penerang dalam kehidupan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Ada banyak firman Tuhan yang meneguhkan dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang membuka jalan bagi saya dan saudara. Ketika bangsa Israel disudutkan dengan peperangan, dikejar oleh bangsa Mesir, dia marah. Gimana ini ya? Sekarang lagi tren. Gimana ini? Gak ada jalan. Ya, Tuhan mau nyusahin kita ya. Tapi Tuhan turun tangan. Dia membuka laut yang merah itu. Dan orang Israel berjalan di tanah yang kering. Pasti ada jalan di dalam Tuhan. Amin. Pasti ada kemenangan di dalam Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang benar yang di-upgrade, mengupgrade kemampuan rohani kita, kita percaya tidak ada jalan Tuhan yang buntu. Ada kekuasaan tangan Tuhan yang berkuasa. Itulah firman Tuhan, saudara. Seringkali dalam keadaan situasi apapun, ketika kita sebagai membaca firman Tuhan yang benar di hadapan Tuhan, banyak perkataan Allah yang bisa memotivasi kehidupan kita. Kekuatan yang tidak terbatas. Yang ketiga, saudara, cara kita mengupgrade diri kita adalah mengupgrade kita beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani, saudara, saya mencatat bahasa Yunaninya adalah, sebentar ya saudara ya, preskuneo. Dalam bahasa Yunani preskuneo. Sedikit-sedikit saya harus belajar bahasa Yunani ini, saudara. Seringkali saya belum bisa menghafalnya, tapi saya tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris adalah worship, penyembahan kepada Tuhan. Worship itu ada dua kata, saudara, words dan sing. Ada sesuatu yang layak, kemuliaan bagi nama Tuhan, mengagungkan seseorang, beribadah. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita menghadap Yang Maha Kudus. Perlu ada aturan,
tua khususnya dalam etnis Tionghoa yang benar-benar saudara, itu ada peraturannya yang harus diikuti. Ya, ketika kami keturunan Tionghoa, ketika saya memanggil urutan dari garis papa, ya saya harus memanggilnya nai-nai, yeye, apa, kuku, suk-suk. Begitu seterusnya saudara. Yang kecil lagi panggil lagi yang atas, nanti dari apaknya punya istri siapa, banyak sekali urutannya. Begitu juga dari garis mama, popo, kungkung ya, waipo, waikung, kiu-kiu, ii, dan sebagainya saudara. Itu semua harus diperhatikan saudara. Apalagi kalau kita perhatikan dalam keluarga besar ada acara seperti Imlek. Pasti kita bertanya, "Mah, kalau ini panggilnya siapa? Mah, kalau ini panggilnya siapa?" Betul? Ada aturan yang seringkali dipakai untuk penghormatan, ada etika. Sampai jangan sampai ketika orang yang lebih tua kita panggil tiba-tiba kering kali terjadi saudara. Itu aja penghormatan kita kepada manusia. Ada etikanya saudara. Apalagi ketika kita beribadah, kita mau mengagungkan orang yang luar biasa, bukan seorang orang. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana etika kita saudara ketika kita datang di hadapan Tuhan? Ya, dapat saya katakan, jangan datang terlambat, pulang lebih awal. Kita harus datang lebih awal justru saudara. Sebagai komitmen saya sebagai pelayan Tuhan, terlebih kepada Tuhan, saya harus usahakan bisa hadir jam 9 di tempat ini. Lewatnya mungkin lewat dikit, itu pun karena perjalanan, tapi saya usahakan jam 9 kalau bisa kurang saya dan keluarga ada di tempat ini. Kita harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita yang benar di hadapan Tuhan. Harus ada etika ketika datang di hadapan Tuhan. Kita beribadah mau ngapain sih? Pertama kita beribadah adalah untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Betul saudara? Kita mau mencari hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan selanjutnya baru kita melayani saudara seiman kita saudara. Itu yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita sudah menyiapkan yang benar di hadapan Tuhan, setiap momen ibadah itu menjadi sesuatu yang berharga. Tidak sekalipun kita ingin melewatkan bagian itu saudara. Karena semua berharga bagiku. Aku tidak mau pulang dengan sia-sia. Dari mulai pembukaan, penyembahan, kesaksian-kesaksian yang meneguhkan kita, persembahan, pujian-pujian, firman Tuhan, sampai kita pulang menerima berkat-berkat Tuhan. Kita percaya itu menjadi keinginan kita untuk membangkitkan kemampuan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus menjaga, ya, sama manusia aja kita jaga-jaga, jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia kecewa, apalagi sama Tuhan. Kita harus mempersiapkan yang terbaik, saudara. Yang kedua, mungkin kita minggu ini ke gereja A ya, lalu ke gereja B, nanti coba ke gereja C, balik lagi. Yang ada bukannya kita menerima berkat Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah dosa di mata Tuhan. Kenapa saudara? Karena pada akhirnya mulut ini akan mulai membandingkan. Oh, gereja ini begini ya, lebih aman. Oh, yang di sini mah kurang. Di sini mah press emosinya luar biasa. Sepertinya nih aduh menggebu-gebu. Tetapi balik lagi itu dari hati saudara, kesungguhan hati. Kalau engkau datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Allah bekerja, dan momen itu menjadi berharga bagi kita. Dan saya percaya jemaat GBI Marturia adalah jemaat yang beretika beribadah dengan Tuhan. Kita menghargai kualitas kita, hidup di dalam kebenaran firman. Itulah saudara yang ingin saya sampaikan, bahwa kemampuan rohani kita dalam kita berdoa, di dalam kita
membaca firman Tuhan, di dalam kita beretika beribadah, kita harus mengupgrade kerohanian kita. Bagian yang kedua adalah kemampuan jasmani. Coba kita lihat saudara, kemampuan jasmani ada apa aja sih? Ada cara hidup yang teratur, berolahraga, menjaga makan, berinovasi, kreatif, mencari nasihat rohani yang membangun dari hamba-hamba Tuhan. Tentu ini menjadi kekuatan saudara, tetapi seringkali itu tidak digubris. Karena apa? Karena rohnya tidak berdaya. Tetapi ketika roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan tahan dalam kehidupan. Ada semangat yang baru, ada kemauan yang baru untuk terus berproduktif, untuk terus berkarya, membangun mesbah doa yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Banyaknya kita lihat ya bagaimana orang berkreasi, berkreatif. Dari bakmi yang cuma direbus, digoreng, sekarang dibakar. Cara-cara yang luar biasa untuk menarik. Dan kita percaya kita mampu melakukan itu kalau kita berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Apa masalah kita pada pagi hari ini? Apa persoalan kita pada pagi hari ini? Mungkin dalam sakit penyakit, di dalam pencobaan, di dalam kegagalan pekerjaan usaha kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Kita mau upgrade diri kita menjadi orang benar. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Sudah firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini bahwa kita mau menjadi orang benar itu saudara. Kalau kita baca di akhirnya dari ayat yang ke-16 tadi saudara, tetapi orang fasik dia akan jatuh. Mari kita mengambil keputusan pada pagi ini. Saya undang pemain musik, MC dan singer. Maukah kita menjadi orang-orang benar yang siap dibangkitkan Tuhan? Maukah kita keluar dari setiap kegagalan demi kegagalan kita? Mungkin kita belum melihat kesuksesan kita di depan mata kita saudara, tetapi di depan sana ada titik yang Tuhan siapkan. Bagaimana kita menghadapi proses itu? Dan ketika dia dikuasai, ada Allah yang membuka mulutnya, singa itu saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam perapian yang sangat panas, mereka tidak sendirian. Ada Allah yang menjaga mereka sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Kita percaya Tuhan bukan jalan. Mari saudara sejujurnya kita berdiri.
berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus terlalu baik. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Saudara percaya, kalau kita gagal, bukan kita stop sampai di situ, tapi Tuhan akan membangkitkan. Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang pemenang. Puji Tuhan. Sebentar kita mau menjalankan perjalanan Tuhan, kita dengan pujian ingat kasih-Nya. Kita persiapkan diri kita dengan pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tubuh dan darah yang mencucikan setiap kami, tubuh dan darah yang mengampuni setiap kami. Engkau yang memaafkan setiap kesalahan kami. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan kemurahan. Kami boleh melakukan perjamuan Tuhan bersama-sama sidang jemaat. Kami akan menikmati kasih-Mu senantiasa, Tuhan. So kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan segala sesuatu, ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau izinkan kami jatuh, Engkau akan angkat kami menjadi emas, Tuhan, di dalam Engkau. Jadikan kami Tuhan saksi
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa supaya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Puji Tuhan, saudara terberkati. Kita lebih muliakan bagi Tuhan. Haleluya. Mengakhiri ibadah kita naik pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Biar Tuhan kami tetap juga berdoa buat tangan-tangan yang
sudah memberi buat pekerjaan Tuhan yang ada di jemaat GBDI Martoria. Bahkan mereka yang kembalikan milik-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang berjanji, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan, memberkati mereka. Keluar masuk mereka, pekerjaan mereka senantiasa ada berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terima berkat rohani daripada Engkau.